Ya, kita lanjutkan untuk pembahasan nomor selanjutnya, yaitu nomor 17. Dimana soalnya diketahui titik P min 1,2, Q-nya 3,4, dan R-nya 1, min 1. Persamaan garis yang melalui titik tengah PQ dan sejajar QR adalah. Di sini kita bisa melihat pertanyaannya itu adalah tentukan persamaan garis, ya, dimana garis yang dimaksud itu adalah garis yang melalui titik tengah PQ. Jadi PQ ini di titik tengahnya dan sejajar QR, Q dan R. Ya, untuk menentukan persamaan garis ini kita bisa melakukan secara analitik atau secara perhitungan rumus konsep, juga bisa lebih menekankan pada konsep daripada visual atau grafis, ya. Itu akan lebih mudah kita memahaminya kalau kita berikan grafisnya, ya. Contoh misalkan kita buat titiknya itu ada di min 1,2, kita buat sumbu koordinat, ya. Min 1,2 itu ada di sini, min 1,2 misalkan, ya. Ini adalah titik P, ya. Lalu 3,4 tuh 23, 4-nya ada di sini, kira-kira kita berikan ini 3, ini 4, ini adalah Q, ya. Dan satu lagi adalah 1, min 1, min 1 tadi di bawah, adalah R. Oke. Nah, coba kita visualisasi dengan grafis, ya, akan lebih mudah memahami pertanyaan soal itu apa. Walaupun ini tidak harus kita lakukan di dalam menjawab soal ketika kita menghadapi ujian, ya. Ini hanya penjelasan saja agar lebih mudah memahaminya, ya. Misalkan kita hubungkan garis PQ, karena di sini adalah melalui titik tengah PQ. Kita hubungkan garis PQ. Nah, jadi kita bisa teruskan ke bawah, jadi ini bisa diteruskan ke atas. Oke. Kalau yang dimaksud titik tengah PQ berarti di antara P dan Q ini ada garis, ada titik tengah-tengah. Nah, kita kan belum tahu di mana posisinya nih, ya, di mana titiknya. Maka cara kita mencari tahu di mana titiknya, kita gunakan rumus bahwa titik tengah PQ itu dapat dicari, ya. Di sini kan misalkan titik tengahnya adalah, kita anggap adalah K, misalkan K sebagai titik tengah. Kita nggak tahu di mana posisinya secara grafis, ya. Tapi kita bisa menghitungnya. Titik tengah itu K itu didapat dari, ya, di sini kan K itu bisa juga dalam bentuk A kecil, B kecil. Ya, kita cari nilai A kecil berapa dan B kecil berapa, di mana A ini adalah titik tengah pada sumbu X-nya dan B ini adalah titik tengah pada sumbu Y-nya, ya. Titik tengah pada sumbu X-nya berarti, ya, di mana K ini hubungannya adalah P dan Q, berarti X pada P dan X pada Q itu kita jumlahkan. X pada P itu yang mana? X pada P itu min 1, ya, ditambah X pada Q itu 3, dijumlahkan lalu kita bagi 2. Nah, ini kita kalau ingin mencari titik tengah, ya. Ujung dan ujung pada X-nya kita jumlahkan baru bagi 2. Oke, 3 kurang 1 adalah 2, per 2 adalah 1. Kita sudah dapat titik tengah pada sumbu X-nya. Lalu titik tengah pada sumbu Y-nya itu bisa didapat dari ujung ke ujung pada bagian Y, yaitu 2 dan 4, ya. Pada P adalah 2, bagi 2 ditambah 4 dibagi 2. Nah, ini ya. 2 tambah 4 adalah 6, bagi 2 berarti 3. Nah, berarti kita sudah bisa mencari tahu di mana titik tengah PQ, ya. Anggap itu titik K. Sehingga K-nya itu akan sama dengan, atau titik K-nya adalah 1, A-nya 1, berarti B-nya 3. Ya, titik tengah daripada P dan Q. Oke. Kalau kita sudah tahu di mana 1,3 itu ada, sebentar, 6 bagi 2. Ya, 3 itu berarti di sini, ya. Anggap saja berarti persis di bagian mana sini, ya. Nah, anggap sini, ya.
Ini karena skalanya nggak sama, jadi grafiknya nggak secara visualisasi kurang sesuai ininya ya. Min 1 skalanya dibuat sama, misalkan mendekati 1, 2, 3. Oke, ini mesti agak panjang sedikit. 3,124. Yuk, K-nya ada kira-kira di sini ya, di titik ini. Ini adalah K. Anggap saja di situ ya. Nah, sekarang persamaan garis yang melalui titik tengah PQ, berarti titik tengah ya, dan sejajar QR. QR itu mana? QR itu kan tadi berada di sini ya, ini R tadi ya. Berarti kan ini garis R ya. Kalau buat garis berarti kan gini. Nah, kalau misalkan QR-nya adalah miring seperti ini, lalu titik K-nya di sini, ya, tentukan persamaan garis yang melalui titik tengah PQ, berarti ini, dan sejajar. Kalau sejajar berarti garis yang melalui titik K ini harus sejajar. Kalau kita sejajar kan begini. Nah, kira-kira bentuknya akan seperti ini. Nilai garis itu ya, yang kita berikan aja di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi yang dimaksud adalah tentukan persamaan garis yang kita buat ini yang sejajar dengan QR. Misalkan garis ini adalah garis L kecil. Berarti kita menentukan bentuk persamaan dari garis L ini. Ya, oke, itu adalah penjelasan secara visual agar lebih mudah memahami bagaimana kita membuat persamaan garisnya. Ya, bagaimana? Lalu secara analitik ya, tadi nilai titik K sudah kita ketahui ya. Jadi titik tengah PQ adalah, atau K itu adalah 1,3 ya, didapat dari ujung ke ujung dari suatu titik itu dibagi dengan 2. Oke, yang melalui dan sejajar QR ya. Nah, kalau dikatakan sejajar, kunci daripada persamaan garis ya, atau konsep daripada fungsi linier itu adalah istilahnya tentang kesejajaran ataupun tentang ketegaklurusan, itu adalah gradien ya. Kuncinya ada di gradien ya. Gradien atau M ya, simbolnya adalah M, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah slope ya. Adanya slope ya, dimana gradien yang di sini adalah cari dulu berapakah nilai gradien untuk garis QR. Jadi kalau misalkan gradien QR ini sudah diketahui, maka kita bisa menghubungkan garis pada titik yang melalui K, dimana gradien QR ini atau nilai kemiringan QR ini sejajar dengan garis K yang melalui titik K maksudnya ya, atau garis L yang tadi kita tentukan garis yang baru ya, definisinya adalah garis L. Sehingga gradien M untuk QR, apa rumus gradien? Rumus gradien itu adalah delta Y atau perbedaan titik pada sumbu Y kita bagi dengan perbedaan titik pada sumbu X. Ingat ya, gradien ini. Nah, di sini gradien dimaksud untuk garis QR ya. Nah, jadi nanti delta Y-nya harus pada selisih pada Y untuk QR, di mana Y QR itu adalah P dan min 1 ya. Jadi ini adalah selisihnya ya. Berarti kalau kita dahulukan 4 sebagai Y1, berarti di sini adalah dikurang min 1. Ingat rumus daripada M itu kalau dituliskan, M itu adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadi bagian Y kita selisihkan, 4 dikurang min 1, 4 dikurang 1 dibagi 3 dikurang 1. Oke, 4 dikurang min 1 adalah 5, 4 tambah 1 ya. Lalu dibagi 3 kurang 1 adalah 2. Ya, jadi kita sudah memiliki nilai gradien pada garis QR yaitu 5/2. Lalu dihubungkan pada garis yang melalui K, di mana hubungannya adalah sejajar. Nah, ketika garis itu sejajar, maka nilai kemiringannya sama. MQR akan sama dengan M yaitu L. Tadi kita definisikan garisnya adalah L ya.
MQL sama dengan L, sehingga ML itu sendiri sama dengan 5/2. Ya. Jadi garis L yang baru itu adalah 5/2. Lalu persamaan garis atau PG, persamaan garis lurus, bisa juga dibuat PG lurus atau persamaan garis saja atau PG. Secara umum itu ada bentuknya, secara umum ada dua. Yang pertama adalah Y sama dengan MX ditambah C, ya. Boleh juga dengan rumus Y dikurang B sama dengan M dalam kurung X dikurang A. Nah, gini ya. Boleh juga seperti ini. Ya. Y dikurang B sama dengan M dalam kurung X dikurang A. Ya. Ini kalau misalkan kita gunakan salah satu rumus mana yang mudah digunakan. Ya. Misalnya kita gunakan yang atas saja. Itu lebih mudah. Ya. Yang atas. Y sama dengan MX tambah C. Ini adalah persamaan garis yang kita cari untuk L. Ya. Misalkan di sini untuk garis L. PG untuk L. Nah, PY sama dengan MX tambah C. M kan sudah diketahui yaitu 5/2 ya. Masukkan saja. Ya, M-nya berarti Y sama dengan 5/2 X ditambah C. Persamaan ini masih belum lengkap karena masih ada variabel C. C ini adalah konstanta. Berapa nilai C-nya? Untuk menghitung nilai C, ini kita bisa mensubstitusikan nilai K tadi, karena garis ini melalui titik K, di mana K ini adalah titik tengahnya 1,3, titik tengahnya PQ sesuai dengan narasi soal tadi. Jadi masukkan untuk X-nya 1, ya. Ingat, ini hanya untuk membantu mencari nilai C ya. X-nya kita ganti dengan 1 dan Y-nya kita ganti dengan 3. Baru kita hitung nilai C-nya berapa, ya. Oke. 3 sama dengan 5/2 kali 1 ditambah C, ya. 5/2 kali 1 itu kan 5/2, ya. Jadi C-nya adalah 3, ini 3, pindah ini ke rows kiri jadi negatif 5/2, ya. Berapakah 3 kurang 5/2? Ya, 3 itu kan dibuat penyebut saja, pecahannya adalah 6/2. 6/2 dikurang 5/2. Oke, 6/2 kurang 5/2 adalah 1/2 atau setengah. Ya, nilai C-nya kan sudah didapat, sehingga persamaan garis pada L yang dimaksud atau PG L itu sama dengan 5/2 X ditambah, sini ada positif setengah ya, baik tambah setengah. Ini ya. Ini adalah persamaan garisnya yang dimaksud dari soal itu, ya. Jadi bentuknya bisa 5/2 X tambah setengah. Bentuk lain, ya, bentuk lain ini adalah kita bisa menghilangkan bentuk penyebut di sini biar tidak ada pecahan. Berarti karena penyebutnya 2, semua kita kalikan 2. Ya, semua pada suku-suku persamaan itu kita kalikan 2. Yang Y ini kalikan 2 jadi 2Y sama dengan 5/2 kali X, 2-nya hilang, jadi tersisa 5X. Ditambah 2 kali setengah, 2-nya hilang, jadi 1. Nah, bentuk lain adalah 2Y sama dengan 5X tambah 1. Bentuk yang lain lagi adalah bisa kita memindahkan variabel atau sukunya dalam satu ruas. Misalkan di sini 2Y-nya kita pindahkan ruas kanan, sehingga nanti bagian 2Y sebelum pindah ini adalah jadi 0. Ya, jadinya 0 sama dengan 2Y pindah seolah menjadi 5X dikurang 2Y. Sini kan positif ya. Jadi pindah jadi negatif ditambah 1. Jadi bentuk lainnya adalah 5X kurang 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Oke, itu adalah jawaban untuk nomor 17. Kira-kira ada ada opsi jawaban enggak ya? Di sini opsi jawabannya di mana kita mendahulukan Y-nya di depan. Kalau dahulukan Y di depan berarti ini negatifnya, atau misalkan Y-nya kita buat positif pun boleh. Kalau Y dibuat positif, kita dahulukan seolah semua bentuk persamaan ruas kiri ini kita pindahkan ke ruas kanan, ya. Jadi yang semua ruas kiri ini kita pindah ruas kanan, kita dahulukan yang Y, ya, karena menyesuaikan pada opsinya. Min 2Y pindah sana ke kanan jadi positif 2Y
5x pindah ke kanan jadi negatif 5x. Yang satu pindah kanan jadi negatif. Nah, yang ini sama dengan tetap 0 ya. 0 itu kalau dibolak-balik ya tetap 0 ya bentuk persamaannya. Sehingga menyesuaikan opsi, maka jawabannya adalah 2y dikurang 5x dikurang 1. Nah, ini jawabannya adalah yang C. Oke, begitu penjelasan untuk soal nomor 17. Silakan tanyakan kalau ada yang kurang jelas ya.